Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Indasari, Prodi Ekonomi Syariah dari IAIN Parepare. Di sini saya akan membahas materi pajak mengenai bea materai. Pertama, kita harus mengetahui apa itu materai tempel, yaitu kertas materai yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi, bea materai adalah suatu cara pelunasan bea materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen. Yang kedua, dasar hukum bea materai. Yang pertama, menurut undang-undang. Menurut undang-undang yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986, berisi tentang bea materai agar lebih mudah dan sempurna, agar objeknya lebih luas dan lebih mudah diterapkan. Yang kedua, menurut peraturan pemerintah, yaitu peraturan yang dibuat untuk mengatur bea masuk materai yang berisi tentang perubahan bea, dengan batasan pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai. Yang ketiga yaitu apa saja prinsip umum pengenaan bea materai. Kita dapat lihat terdapat 3. Yang pertama, bea materai dikenakan atas dokumen atau bisa saja merupakan pajak atas dokumen. Yang kedua, satu dokumen hanya terutang satu bea materai. Yang ketiga, rangkap atau tindasa yang ditandatangani terutang bea materai sama dengan aslinya. Selanjutnya, objek bea materai adalah dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, kenyataan bagi seseorang dan pihak yang penting. Dokumen yang dikenakan bea materai yaitu: yang pertama, surat perjanjian dan surat lain yang dibuat dengan tujuan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan yang bersifat perdata. Yang kedua, akta notaris dan PPAT termasuk salinannya. Yang ketiga, surat yang memuat jumlah uang lebih dari 1 juta. Yang keempat, efek dengan nominal lebih dari 1 juta rupiah. Selanjutnya, mari kita lihat dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan. Yang pertama, surat biasa dan surat kerumah tanggaan. Yang kedua, surat yang semula tidak dikenakan materai tetapi kemudian tujuannya diubah. Surat terutang bea materai adalah: yang pertama, dokumen dibuat satu pihak atau pada saat dokumen diserahkan. Yang kedua, dokumen dibuat lebih dari satu pihak atau pada saat selesainya. Yang ketiga, dokumen dibuat di luar negeri atau pada saat di Indonesia. Adapun subjek bea materai yaitu pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen. Pengenaan bea materai bukanlah pada perbuatan hukumnya, melainkan pada ada atau tidaknya dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan. Adapun dokumen yang dikenakan bea materai tarif 6.000, yaitu: yang pertama, akta-akta notaris termasuk salinannya. Yang kedua, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk lengkapnya. Yang ketiga, surat berharga seperti wesel, promes, dan akstep. Adapun dokumen yang dikenakan bea materai tarif 3.000. Yang pertama, menyebutkan penerimaan uang. Yang kedua, menyatakan pembukuan uang. Dan ketiga, berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. Adapun cara pemakaian teknologi percetakan yaitu: yang pertama, dokumen yang berbentuk cek, biliet, giro, dan efek. Yang kedua, izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga, melakukan pembayaran bea materai di muka.
Kemudian ada pun dengan cara sistem komputerisasi, yaitu yang pertama, dokumen surat yang memuat jumlah uang. Yang kedua, rata-rata setiap hari minimal 100 dokumen. Yang ketiga, izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak. Yang terakhir, pembayaran bea materai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi. Pemateraian kemudian. Yang pertama, alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang terakhir, dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Pelunasan bea materai ada dua, yaitu yang pertama, menggunakan benda materai. Yang kedua, menggunakan cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang pertama, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan mesin teraan materai. Yang kedua, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan teknologi percetakan. Yang ketiga, membubuhkan tanda bea materai lunas dengan sistem komputerisasi. Selanjutnya, dengan mesin teraan materai, rata-rata setiap hari minimal 50 dokumen, dan mendaftarkan mesin teraan materai digital ke kantor pelayanan pajak. Adapun pemateraian kemudian, yang pertama, alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kedua, tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Adapun istilah-istilah dalam bea materai. Yang pertama, dokumen, yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan seseorang atau pihak yang berkepentingan. Yang kedua, benda materai, yaitu materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, tanda tangan, adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf. Yang terakhir, pejabat pos adalah pejabat perusahaan umum pos dan giro yang diserahkan tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Adapun sanksi melanggar bea materai, yaitu terdapat dua. Yang pertama, sanksi administrasi, yang kedua, sanksi pidana, yaitu pelunasan bea materai terhadap konsumen yang besarnya bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% dari bea materai yang tidak atau kurang dibayar, yang harus dilunasi oleh pemegang dokumen dengan cara pemateraian kemudian. Yang kedua, yaitu sanksi pidana. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelunasan bea materai tanpa izin Menteri Keuangan menimbulkan keuntungan bagi pemilik atau yang menggunakannya, dan sebaliknya akan menimbulkan kerugian bagi negara dan dapat dipidana penjara selama 7 tahun. Selanjutnya, saya akan membahas yang bukan objek bea materai. Yang pertama, dokumen yang berupa surat penyimpanan barang, surat untuk pengiriman barang untuk dijual, dan lain-lain. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, tanda terima gaji, gaji pensiun, uang tunjangan, dan lain-lain. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara.
Yang terakhir adalah surat gadai. Adapun dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut. Nominal sampai 250.000 tidak dikenakan bea materai, sedangkan nominal antara 250.000 sampai dengan 1 juta akan dikenakan bea materai Rp3.000. Kemudian, nominal di atas 1 juta dikenakan bea materai Rp6.000. Dan cek dan bilet giro dikenakan bea materai dengan tarif sebesar Rp3.000 tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal. Sekian untuk materi bea materai. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.